Perkenalkan, nama lengkap saya Ferdianus Kalem, biasa dipanggil Kalem, NPM 24301045. Saya dari kelas 2024B, angkatan 2024, dari prodi program studi agronomi, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Baik teman-teman, tujuan membuat video ini untuk menjelaskan atau menyampaikan materi mengenai pengendalian lingkungan tanaman hortikultura. Nah teman-teman, tanaman hortikultura merupakan salah satu bidang pertanian yang sangat penting karena menghasilkan berbagai komoditas yang kita konsumsi setiap hari, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman obat. Dan hortikultura umumnya memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tapi juga memiliki sifat yang cukup sensitif terhadap perubahan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk mengatur kondisi lingkungan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Upaya tersebut dikenal sebagai pengendalian lingkungan tanaman hortikultura. Seperti gambar yang kita lihat di samping, secara umum pengendalian lingkungan tanaman hortikultura adalah serangkaian teknik atau tindakan untuk mengatur faktor-faktor lingkungan agar produksinya menjadi optimal. Selain itu, pengendalian lingkungan juga bertujuan untuk mencegah serangan organisme pengganggu tanaman atau biasa disebut OPT, seperti hama, penyakit, dan gulma. Seperti gambar yang di samping, prinsip pengendalian hama terpadu. Yang pertama itu kita lihat dari gambar tersebut, yang pertama kendali budaya, yang kedua itu kendali hayati, yang ketiga itu kendali kimia, yang keempat pengamatan. Nah teman-teman sekalian, terdapat beberapa faktor lingkungan utama yang perlu dikendalikan dalam budidaya tanaman hortikultura. Faktor-faktor tersebut antara lain suhu, kelembapan, cahaya, dan karbon dioksida atau bisa disebut CO2. Nah, faktor pertama adalah suhu. Suhu sangat mempengaruhi proses fisiologis tanaman seperti fotosintesis, respirasi, dan pertumbuhan sel. Jika suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka pertumbuhan tanaman dapat terganggu. Misalnya pada tanaman sayuran seperti tomat atau cabai. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan bunga rontok sehingga produksi buah menjadi menurun. Oleh karena itu, pengendalian suhu dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti penggunaan rumah kaca, naungan, atau sistem ventilasi yang baik. Nah, teman-teman, faktor kedua adalah kelembapan udara. Kelembapan sangat berpengaruh terhadap proses transpirasi atau penguapan air pada tanaman. Jika kelembapan terlalu tinggi, maka tanaman dapat lebih mudah terserang penyakit jamur. Sebaliknya juga, jika kelembapan terlalu tinggi, maka tanaman dapat lebih mudah terserang penyakit jamur. Sebaliknya, jika kelembapan terlalu rendah, tanaman dapat mengalami kekeringan. Untuk mengendalikan kelembapan, petani dapat melakukan pengaturan jarak tanam, penyiraman yang tepat, serta penggunaan mulsa untuk menjaga kelembapan tanah. Nah, teman-teman, faktor ketiga ada cahaya atau cahaya matahari. Cahaya merupakan sumber energi utama bagi tanaman dalam proses fotosintesis. Nah, tanaman memerlukan cahaya dalam jumlah yang cukup agar dapat menghasilkan makanan dan tumbuh dengan baik. Namun, cahaya yang terlalu kuat juga dapat menyebabkan stres pada tanaman. Oleh karena itu, pengendalian cahaya dapat dilakukan dengan penggunaan paranet atau naungan untuk mengurangi intensitas cahaya yang terlalu tinggi. Nah, teman-teman, ada juga faktor keempat adalah kadar karbon dioksida atau biasa disebut CO2 di udara. Gas CO2 merupakan bahan utama dalam proses fotosintesis. Semakin cukup ketersediaan CO2, maka proses fotosintesis dapat berlangsung dengan lebih efektif. Dalam sistem budidaya modern seperti rumah kaca, kadar CO2 bahkan dapat diatur agar tanaman dapat tumbuh lebih cepat dan menghasilkan produksi yang lebih tinggi. Nah,
Selain faktor fisik tersebut, pengendalian lingkungan juga berkaitan dengan faktor biologis, terutama dalam mencegah dan mengendalikan organisme pengganggu tanaman atau teman-teman biasa disebut OPT, organisme pengganggu tanaman. Meliputi hama serangga, penyakit yang disebabkan oleh jamur, bakteri atau virus, serta gulma yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Pengendalian OPT dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menjaga kebersihan lahan, melakukan rotasi tanaman, menggunakan varietas tahan penyakit, serta menerapkan pengendalian hama terpadu atau PHT. Teman-teman sekalian, penerapan pengendalian lingkungan tanaman hortikultura memberikan banyak manfaat. Yang pertama itu meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Yang kedua, meningkatkan kualitas hasil panen, baik dari segi ukuran, warna maupun rasa. Yang ketiga itu meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi hasil pertanian. Dan yang tidak kalah penting juga teman-teman adalah mengurangi risiko kerugian akibat serangan hama, penyakit atau kondisi lingkungan yang tidak sesuai. Teman-teman, sebagai contoh, dalam budidaya sayuran di rumah kaca atau greenhouse, petani dapat mengatur suhu, cahaya dan kelembapan sehingga tanaman dapat tumbuh sepanjang tahun. Dengan cara ini, produksi tanaman menjadi lebih stabil, kualitasnya lebih terjaga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengendalian lingkungan tanaman hortikultura merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan budidaya tanaman. Dengan mengatur faktor-faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, cahaya, serta CO2, serta mengendalikan organisme pengganggu tanaman, kita dapat menciptakan kondisi yang ideal bagi pertumbuhan tanaman, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih berkualitas dan produktif. Teman-teman, akhir kata dari menjelaskan materi ini tadi, dari pemateri, semoga materi yang saya akan sampaikan tadi ini dapat menambah pengetahuan kita semua tentang pentingnya pengendalian lingkungan dalam budidaya tanaman hortikultura. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.